sebelum memasukkan ini kembali ke dalam box, jangan lupa untuk mencatat nomornya. Ini menandakan nomor stasiun yang kita tadi ambil, karena jam dan lokasinya telah kita catat. Nah, ini hanya air laut saja, tapi kita harus mematikan proses biologis di dalam air laut ini. Makanya kita akan memasukkan 200 mikroliter merkuri ya, HgCl2 ya. Kita butuh pipet dengan akurasi yang cukup baik. Kemudian kita masukkan ke dalam botol CO2 dan setelah ditutup, jangan lupa mengencangkan karena ini sudah mengandung bahan yang beracun. Jangan sampai tumpah nantinya, kemudian sedikit dikocok. Hanya itu saja untuk CO2 water sample. Untuk selanjutnya klorofil A, analisanya akan dilakukan di lab nanti setelah selesai dari sini. Nah, untuk klorofil A itu di dalam kapal kita bisa menyaringnya dengan menggunakan JFF filter yang berukuran kecil. Nah, sebelum kita menyaringnya, kita membutuhkan funnels dan hand pump, bisa diganti oleh alat lain. Intinya kita ingin menyaring. Nah, sebelum menyaringnya kita bersihkan dulu dengan menggunakan Mili-Q agar air laut sebelumnya bersih. Kemudian kita taruh filternya. Filternya ditaruh. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Filternya ini mempunyai dua sisi, ada sisi yang licin dan ada sisi yang kasar. Pada dasarnya kita harus menggunakan sisi yang memiliki latis yang tinggi. Nah, ini ada di bagian kasar. Jadi yang bagian kasar harus menghadap ke atas. Oke, mungkin udah cukup jelas. Sebelum memasukkan sampel untuk klorofil A, jangan lupa membersihkannya sekali lagi. Oke, ini kita kocok dulu. Setelah kita kocok, kemudian kita tuangkan. Ini 300 ml. Jadi nanti kita menghitung konsentrasi klorofil A per 300 ml. Nah, ini kita saring seperti biasa dengan menggunakan hand pump sampai habis. Sampai habis. Nanti setelah habis ada perlakuan khusus untuk filternya yang akan nanti kita tunjukin. Setelah habis 300 ml water sampelnya udah habis disaring, jangan lupa ngebersihin. Setelah dibersihin, kita siapkan DMF. Ini isinya DMF 600 mikroliter, udah dipersiapkan sebelumnya. Nah, klorofil A ini nanti akan saringannya, filternya akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, harus ada teknik khusus untuk memperlakukan filternya. Kita lipat menjadi 2. Kalau bisa tengahnya jangan tersentuh terlalu banyak. Kemudian kita bagi 2 lagi hingga 1/4, dan terakhir kita bagi 2 lagi.
Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam DMF ini. Masukkan ke dalam DMF. Filternya, filter yang tadi kita gunakan untuk menyaring chlorophyll A, kita masukin ke sini ya, masih terlihat dalam keadaan terlipat. Jangan lupa kita harus shake sehingga dia terbuka dan berada di dalam DMF-nya tersebut. Nah, DMF itu gampang luntur, jadi kita harus memberi nama stasiun kita dengan menggunakan pensil. Setelah kita tulis nama stasiunnya dengan menggunakan pensil, hanya pensil saja ya. Kemudian jangan lupa kita wrap agar tidak terjadi fotosintesis dan sebagainya ya. Jangan lupa di wrap. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam freezer. Oke. Selanjutnya untuk mengerjakan pengerjaan suspended sediment, ini sampel kita, dan kita menggunakan funnel yang berbeda, sedikit lebih besar, dan kita udah mempersiapkan filternya sebelum kita melakukan cruise. Filternya tersebut sudah dikeringkan dengan oven 200 derajat selama 2 jam kurang lebih, dan ini udah berat keringnya. Kemudian kita ukur menggunakan timbangan dengan presisi yang cukup tinggi. Jadi nanti kita bandingkan berapa suspended sediment yang kita dapatkan dengan menggunakan filter ini dari suspended sediment yang tersaring dengan dikurangi dengan masa keringnya, berat keringnya dari filter ini. Sebelumnya hampir sama chlorophyll A. Sebelum melakukan, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan, kemudian kita masukkan filternya tersebut. Kalau untuk suspended sediment udah kita beri nama. Sini udah kita tulis nama, dan sama sini saya beri nama IW7, artinya stasiun yang ketujuh ya. Ada dua sisi yang halus dan sisi yang kasar. Kita pakai yang kasar, yang kandungan laktisnya tinggi. Kita cukup taruh di sini, kita paskan, dan sebelum menuangkan suspended sediment sampelnya, kita bersihkan lagi dengan miliQ. Kemudian 1 liter air laut ini akan kita saring. Sebelum habis, kita kocok-kocok dulu. Jangan lupa, jangan sampai suspended sedimentnya tertinggal, karena kita ingin mengetahui konsentrasinya. Oke, udah habis, kita pompa sampai habis. Oke, setelah habis semuanya 1 liter habis, kita bersihkan lagi dengan miliQ, Aquades, atau distilled water lainnya. Oke. Kemudian kita ambil, kelihatan ada suspended sediment yang tersaring. Kita tutup. Untuk sampel yang ini, filter yang ini jangan dimasukkan ke freezer, cukup masukkan ke dalam kulkas biasa saja, tapi sebelumnya harus dibungkus oleh wrap. Kita bungkus. Sudah ada nama stasiun, sudah tersaring dengan baik, kita masukkan ke dalam kulkas.